Shalom keluargaku, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita boleh ada di hari Jumat, di weekend yang pertama di bulan yang baru. Saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan terus menuntun dan memberkati kita ya di sepanjang bulan ini. Nah, saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang kedua. Kalau kita melihat bagian yang pertama, dikatakan seperti ini ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Wow, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau seperti seekor domba yang dapat menikmati rasa tenang, rasa aman, rasa damai sehingga dapat berbaring atau membaringkan dirinya di satu padang, satu lapangan yang hijau, berbicara tentang ketenangan atau damai sejahtera. Nah, mungkin pertanyaannya adalah begini, kapan terakhir kali kita menikmati rasa damai? Kapan terakhir kali kita menikmati damai sejahtera atau satu keadaan di mana kita tidak ada ketakutan akan hari esok, kita bisa melihat pengharapan dan kita bisa istirahat dengan tenang karena kita tahu hari esok itu akan lebih baik dari hari ini. Mungkin ada yang berkata, wah nggak pernah Pak, saya selalu kalau tidur malam dihantui dengan kegelisahan akan hari esok. Namun ketika kita membaca ayat ini, Mazmur 23 ayat yang kedua, coba kita melihat konteks atau apa yang Raja Daud sedang ingin jelaskan buat kita. Seekor domba itu hanya dapat beristirahat ketika mereka merasakan ketenangan, mereka terpuaskan segala dahaganya ya, atau dalam keadaan kenyang, bukan dalam keadaan lapar. Sehingga di saat mereka harus beristirahat atau tidur, mereka dapat istirahat, bisa menikmati tidur dengan baik. Nah, sang gembala itu tidak memaksa dombanya untuk tidur ketika mereka sedang merasakan kelaparan misalnya, atau ancaman misalnya gitu ya. Apa yang dilakukan oleh gembala? Gembala berusaha untuk menciptakan suasana yang baik, menyediakan semua yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh domba-dombanya, sehingga domba-dombanya dapat beristirahat dengan baik. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Tuhan tidak memaksa kita untuk berhenti dari segalanya. Tuhan tidak memaksa kita untuk beristirahat. Namun apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyediakan tempat bagi kita supaya kita dapat meletakkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita di sana. Tuhan Yesus memberikan satu undangan atau lebih tepatnya perintah. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seringkali yang membuat kita tidak bisa menikmati damai sejahtera itu karena kita yang enggan untuk meletakkan kekhawatiran kita, meletakkan segala keletihan kita kepada Tuhan. Kita berusaha untuk menghandle semuanya sendiri sehingga kita pada akhirnya kelelahan dan kita stressful dan akhirnya kita kehilangan damai sejahtera. Namun mari kita belajar bersama-sama untuk kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Waktu kita datang pada Allah, kita datang berdoa, kita berkata, Tuhan, aku menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutanku kepadamu, karena aku tahu Engkau memegang hari esok. Aku tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Engkau. Biarlah perenungan pagi hari ini menjadi inspirasi buat kita, untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa menikmati damai sejahtera yang penuh di dalam Dia. Kita dapat berkata, aku dapat menghadapi hari esok bukan karena aku kuat hari ini, tapi karena aku percaya Tuhan menyertai aku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu di pagi yang indah ini. Biarlah Tuhan terus menolong kami, supaya kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami bisa melihat bahwa di dalam Yesus ada pengharapan yang sejati, yang sempurna bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan, supaya setiap kami bisa terus Tuhan menyandarkan kehidupan kami kepadamu dan melihat karya-Mu yang indah di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Berkati kami di weekend ini Tuhan, supaya kami boleh menghabiskan waktu-waktu kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, selamat menikmati akhir pekan. Shalom.